Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Agil Rara. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan berbagi pembelajaran tentang pementasan drama. Penasaran seperti apa? Yuk langsung saja simak videonya. Dalam sebuah pementasan drama, tentunya hal yang pertama yang harus kita jalankan atau hal pertama yang harus kita siapkan adalah persiapan untuk pementasan drama. Ya, di sini ada 4 persiapan. Yang pertama adalah pemilihan tim produksi. Sebuah drama itu tidak akan terjadi atau tidak akan terjalankan jika salah satu atau tidak ada kekompakan dalam drama tersebut. Ya, jadi itulah gunanya adanya tim produksi, yaitu bisa menjalankan drama yang akan dijalankan. Yang kedua adalah pemilihan naskah. Biasanya naskah yang dipilih adalah naskah yang sesuai atau naskah yang diinginkan oleh sang produser. Yang ketiga adalah pemilihan pemain. Pemilihan pemain ini biasanya didasarkan tema atau watak dan lain sebagainya. Yang keempat adalah latihan dalam persiapan drama. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama latihan vokal. Ya. Latihan vokal ini digunakan sebagai pemanasan sebelum melaksanakan akting. Yang kedua adalah latihan akting. Pelatihan akting ini dimulai sejak penetapan pemain. Biasanya latihan akting ini sesuai dengan sifat dan penokohan watak yang telah ditetapkan oleh sang produser kepada pemain. Yang ketiga adalah panggung dekorasi. Penataran panggung disesuaikan dengan tuntutan cerita atau tema yang akan dijalankan atau yang telah ditentukan. Yang keempat adalah pencahayaan. Ya. Yang kelima atau terakhir adalah busana dan tata rias. Biasanya ini busana itu disesuaikan dengan tema, dan juga tata rias atau rias itu biasanya ditentukan dengan tema dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang produser. Terima kasih. Selanjutnya adalah proses pementasan drama. Nah, dalam proses pementasan drama ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk pementasan tersebut. Yang pertama adalah membentuk kelompok. Yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan jumlah pemain yang akan melaksanakan pementasan drama tersebut. Jumlah kelompok dapat disesuaikan dengan pemain yang dibutuhkan. Yang terpenting ada sutradara untuk mendukung pementasan drama agar berjalan dengan baik. Setelah itu mencari fasilitas dan tempat yang cocok untuk pementasan drama. Nah, yang kedua adalah pemilihan naskah. Naskah yang akan dijadikan bahan pementasan hendaknya yang dapat dan mungkin untuk dimainkan oleh pemain. Naskah yang dipilih juga sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan serta sesuai dengan alam jiwa siswa. Naskah yang dapat dimainkan ditinjau dari segi praktisnya, tidak membutuhkan dekorasi yang sukar dan tidak berubah-ubah settingnya, serta tidak membutuhkan perlengkapan yang tidak mungkin dibawa ke panggung. Yang ketiga adalah menentukan pemain. Aktor dan aktris merupakan tulang punggung pementasan drama. Oleh karena itu, menentukan aktor dan aktris harus yang tepat dan berpengalaman. Jika hal tersebut terpenuhi, maka dipastikan proses pementasan berjalan sukses dan bermutu. Terlebih lagi, ditunjang dengan naskah yang baik dan sutradara yang cakap. Dalam menentukan aktor atau aktris dalam pementasan drama, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu casting. Nah, dalam casting ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah
casting by ability. Pemilihan pemeran berdasarkan kecakapan atau kemahiran yang sama atau mendekati peran yang dibawakan. Nah, kecerdasan seorang memiliki peranan yang penting dalam membawakan peran yang sulit dan dialog yang panjang. Yang selanjutnya, kedua adalah casting by type. Pemilihan berdasarkan kecocokan fisik si pemain. Tokoh tua diperankan oleh orang tua dan tokoh anak muda diperankan oleh anak muda dan lain semacamnya. Yang ketiga adalah any-type casting. Pemilihan pemeran bertentangan dengan watak dan ciri fisik yang diperankan. Nah, teknik ini dimaksudkan agar seseorang memerankan watak dan tokoh yang berlawanan dengan watak sendiri dan ciri fisiknya sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah casting to emotional temperament. Pemilihan pemeran berdasarkan observasi kehidupan pribadi calon pemeran. Mereka yang mempunyai banyak kecocokan dengan peran yang dibawakan dalam hal emosi dan temperamennya akan terpilih memerankan tokoh itu. Pengalaman masa lalu dalam hal emosi akan memudahkan pemeran tersebut dalam menghayati peran dan menampilkan dirinya sesuai dengan tuntutan cerita. Yang selanjutnya adalah therapeutic casting. Pemilihan pemeran dengan maksud untuk penyembuhan terhadap ketidakseimbangan psikologis dalam diri seseorang. Biasanya watak dan temperamen pemeran bertentangan dengan tokoh yang diperankan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita beralih ke materi selanjutnya. Selanjutnya, dalam sebuah pementasan drama terdapat beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pembicaraan yang akan diangkat melalui alur cerita. Tema nantinya akan dipaparkan oleh para pemeran dalam pementasan drama dalam bentuk dialog. Nah, dialog inilah nantinya yang akan menyusun atau membentuk suatu alur cerita yang kompleks. Yang kedua, ada naskah drama. Naskah drama merupakan bentuk tertulis dari cerita drama. Dan dalam naskah drama terdapat beberapa bagian. Di antaranya, orientasi merupakan pemaparan para pemeran yang akan bermain dalam sebuah pementasan drama. Lalu, komplikasi merupakan tokoh utama nantinya akan mengalami sebuah permasalahan dalam hidupnya. Lalu ada klimaks, di mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama nantinya akan memuncak. Dan ada resolusi. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh pemeran utama atau tokoh utama nantinya akan mendapatkan pemecahan masalah sehingga masalah tersebut selesai dan pementasan drama pun selesai. Yang ketiga ada sutradara, di mana sutradara itu memegang peranan penting menjadi sentralisasi dalam sebuah pementasan drama. Sutradara yang nantinya akan memilih kru-kru dalam sebuah pementasan drama agar pementasan tersebut berjalan dengan lancar. Dan sutradara yang nantinya akan memilih pemeran-pemeran siapa saja yang akan bermain dalam sebuah pementasan tersebut. Jadi, peran dari sutradara sangatlah penting dan berat. Yang keempat yaitu ada pemain atau pemeran-pemeran yang nantinya akan memerankan tokoh-tokoh dalam sebuah pementasan drama. Dan pemeran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pemeran utama atau yang sering kita kenal tokoh utama, yaitu nantinya biasanya akan sering muncul dan dialah yang akan menjadi pusat perhatian dari cerita pementasan drama tersebut. Dan juga dia akan banyak mengalami permasalahan-permasalahan dalam cerita tersebut. Yang kedua ada pemeran pembantu, di mana pemeran pembantu ini biasanya menjadi lawan bermain dari pemeran utama dan biasanya jarang munculnya hanya sekali-sekali. Dan ada yang ketiga yaitu pemeran figuran, di mana hanya sebagai pemeran tambahan dalam sebuah pementasan drama. Unsur yang kelima yaitu adalah tata artistik, di mana dalam tata artistik dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tata pentas dan dekorasi. Biasanya mereka bekerja untuk menghiasi atau mendekor panggung dari pementasan. Agar apa? Agar mendukung dengan alur cerita yang dibutuhkan oleh sutradara. Lalu yang kedua ada tata busana, yaitu
mereka bergerak di bagian perlengkapan pakaian yang akan digunakan oleh para pemain atau para tokoh. Gunanya apa? Agar para penonton bisa membedakan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Yang ketiga ada tata rias atau yang sering kita kenal dengan make up, yaitu digunakan untuk semakin mempercantik dan mempertampan para tokoh yang bermain atau para pemeran yang bermain dalam sebuah pementasan drama. Yang keempat yaitu ada tata pencahayaan, di mana tata pencahayaan ini digunakan untuk efek warna dalam sebuah pementasan drama. Agar apa? Agar suasana yang dibangun dalam sebuah pementasan tersebut semakin nyata. Yang kelima dan terakhir yaitu ada tata ilustrasi musik, yaitu merupakan musik latar yang digunakan dalam sebuah pementasan drama. Agar apa? Kegunaannya sama dengan tata pencahayaan tadi, untuk membangun suasana dalam sebuah pementasan drama agar semakin nyata dan semakin menyentuh kepada para penonton yang melihat pementasan drama tersebut. Tahapan yang terakhir dalam sebuah pementasan drama yaitu evaluasi pementasan drama. Nah, evaluasi itu memegang peranan penting dalam setiap kegiatan karena dengan diadakannya evaluasi terhadap segala hal yang pernah kita kerjakan, setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil, seperti memberi umpan balik atau masukan baik berupa saran atau koreksi, sehingga kekurangan dan kelebihan yang terjadi selama kegiatan dilangsungkan itu dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Lalu, biasanya yang dievaluasi itu yang pertama adalah pemain. Nah, pemain itu adalah orang yang memeragakan cerita. Banyaknya pemain yang dibutuhkan dalam drama tergantung dari banyaknya tokoh yang terdapat dalam naskah drama yang akan dipentaskan, sebab setiap tokoh akan diperankan oleh seorang pemain. Maka contoh komentarnya, ekspresi keputusasaan dari tokoh dalam drama pada pementasan itu kurang begitu tampak. Dari sisi dialog juga yang dikemukakan oleh tokoh menampakkan bahwa karakter tokoh tersebut tengah dirundung rasa putus asa, kesepian, dan gelisah meskipun dia adalah orang yang kaya. Selanjutnya, cerita. Cerita itu dalam drama seringkali membawa masalah atau persoalan kehidupan. Maka menarik atau tidaknya sebuah pementasan drama itu juga ditunjukkan oleh jalannya cerita. Maka contoh komentarnya, ceritanya sangat menarik dan mudah juga dipahami oleh penonton. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah tata panggung. Panggung adalah tempat para aktor memeragakan lakon drama. Sebuah drama yang dipentaskan di atas panggung harus didukung dengan penataan panggung sebagai latar atau setting cerita yang bisa menggambarkan ruang, waktu, dan suasana sebuah peristiwa dalam cerita drama tersebut. Maka contoh komentarnya, bentuk properti yang digunakan dalam pelaksanaan terlalu modern sehingga kurang sesuai dengan setting waktu cerita yang berlangsung pada tahun 1950-an. Maka dari itu, seharusnya bentuk meja, tempat minum, tempat tidur, serta properti-properti yang lainnya belum modern. Ini saya akan melanjutkan materi yang keempat terkait tata busana. Tata busana ini sangat penting dikarenakan busana ini sangat mendukung penampilan dari tokoh. Seperti contoh seseorang karakter yang menceritakan tentang seorang yang itu sedang dibully di sekolahnya, maka dia memakai pakaian yang kelihatan seperti orang culun gitu. Dan juga untuk karakter pembuli itu menggunakan baju yang kurang rapi atau kurang sopan, jadi lebih menonjolkan karakternya sebagai karakter antagonis. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait tata lampu. Tata lampu ini sangat disesuaikan dengan kondisi panggung dan cerita yang digambarkan. Seperti contoh, jika suasananya lagi mencekam, maka lighting atau tata lampunya itu menjadi lebih gelap dan mencekam. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang tata suara. Tata suara ini sangat penting dikarenakan dapat
menghidupkan suasana drama. Jadi tata suara ini tidak hanya mencakup kepada sound system saja, namun musik pengiring. Dan yang terakhir yaitu tata rias. Tata rias ini berfungsi untuk memperkuat penampilan tokoh. Seperti contoh, jika karakter Pak Tani itu digambarkan dengan berkulit coklat gitu karena sering berada di sawah seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang pementasan drama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.